Horasle, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dan kesempitan kali ini, saya akan membahas alur cerita dari film High and Low lagi, yang kali ini berjudul Road to High and Low. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini merupakan rangkuman kecil dari series High and Low Season 1 dan Season 2. Jadi di sini, saya akan merangkum rangkuman dari film yang merangkum rangkuman film. Perlu diingat kembali jika film ini merupakan rangkuman kecil dari series High and Low Season 1 dan Season 2. Bagi kalian yang sudah menonton Season 1 dan Season 2-nya, silahkan kalian lewati saja video ini. Namun bagi yang belum, silahkan menonton video ini hingga selesai. Road to High and Low sendiri bercerita mengenai kondisi geng SWORD sebelum movie High and Low pertama. Oke, langsung saja, ini dia alur cerita dari film Road to High and Low. All around you. 俺たち3人は Cobra, Yamato, dan Noboru merupakan 3 orang pria yang sudah bersahabat sejak mereka masih kanak-kanak. Mereka sering menghabiskan waktu bermain bersama hingga tumbuh remaja. Berbeda dengan Cobra dan Yamato yang hidupnya tidak jelas, Noboru merupakan bocah yang jenius sejak kecil. Sementara Cobra dan Yamato bergabung dengan geng Mugen, Noboru lebih memilih untuk menghabiskan waktunya belajar dengan tekun demi menggapai cita-citanya menjadi seorang pengacara. Menurut Noboru, ia bisa melindungi orang-orang lemah yang sering diperlakukan tidak adil dengan menjadi seorang pengacara. Tetapi pada suatu hari, dengan sebab yang belum diketahui, tiba-tiba saja Noboru terlibat dalam kasus pembunuhan dan ditangkap oleh polisi. Sejak saat itu, Cobra dan Yamato tidak pernah lagi bertemu dengan Noboru. Setelah Mugen dibubarkan, Cobra dan Yamato memutuskan untuk membuat geng motor mereka sendiri yang diberi nama Sanurengokai. Setiap harinya, geng Sanurengokai selalu saja berkelahi dengan para berandalan di sekitar tempat tinggal mereka, minum tua, tertawa bersama, motoran, berkelahi lagi, minum tua lagi, tertawa, motoran lagi, berkelahi lagi, minum tua lagi, tertawa bersama, dan begitu saja seterusnya. Pada suatu ketika, Yamato bertemu dengan seorang murid baru dari SMA Oya bernama Chiharu yang pada saat itu tengah dihajar oleh murid-murid SMA Oya yang lain. Setelah menolong Chiharu, Yamato meminta kepada Cobra agar Chiharu bisa bergabung dengan mereka di Sanurengokai. Namun, tentu saja Cobra menolak permintaan tersebut, sebab hal itu bisa melahirkan konflik baru antara SMA Oya dengan Sanurengokai. Benar saja, beberapa hari kemudian, Murayama sang pemimpin SMA Oya bersama pasukannya datang ke markas Sanurengokai untuk meminta mereka menyerahkan Chiharu kepada SMA Oya. Tetapi Yamato menolaknya dan mengatakan jika masalah itu hanya urusan pribadi mereka dan tidak ada kaitannya dengan Sanurengokai. Chiharu yang tidak ingin menyusahkan Yamato dan anggota Sanurengokai yang lain memilih untuk pergi ke SMA Oya dan menuntaskan semua masalahnya seorang diri. Yamato yang mengetahui hal itu langsung pergi ke SMA Oya untuk menyelamatkan Chiharu yang tengah diajar oleh Furuya, orang terkuat nomor 2 di sekolah tersebut. Cobra yang tidak ingin kehilangan Yamato seperti ia kehilangan Noboru memutuskan untuk datang ke SMA Oya. Tentu saja ini merupakan pelanggaran, dikarenakan seharusnya kelima geng SWORD tidak boleh mengusik wilayah satu sama lain. Tanpa menunggu lama, Cobra langsung menghajar murid-murid SMA Oya yang menghalangi jalannya. Setelah itu, Cobra pun datang menyelamatkan Yamato yang saat itu sudah dihajar oleh para anak buah Murayama. Tak lama berselang, Murayama sang pemimpin SMA Oya pun datang. Untuk menuntaskan masalah di antara SMA Oya dengan Sanurengokai yang terjadi saat itu, Murayama memutuskan untuk menantang duel Cobra 1 lawan 1. Pertarungan seru pun terjadi di antara kedua leader SWORD itu.
Karena Murayama telah kalah, ia meminta kepada para anak buahnya untuk membiarkan Cobra pergi dari tempat itu dengan damai. Setelah konflik dengan Oyakoko terselesaikan, Cobra meresmikan bergabungnya Chiharu ke dalam geng Sano Rengokai. Beberapa hari kemudian, entah atas dasar apa, tiba-tiba saja Rocky dari geng White Rascals mengobrak-abrik markas dari Sano Rengokai. Rocky menanyakan kepada Naomi tentang keberadaan salah satu anggota Sano Rengokai yang bernama Dan. Naomi sendiri adalah pemilik bar tempat biasa Cobra dan teman-temannya berkumpul. Ternyata, di malam sebelumnya, Dan pergi bersama dengan seorang wanita ke klub malam milik White Rascals. Wanita itu memberikan Dan sebuah SD card untuk kemudian Dan berikan kepada seorang pria yang duduk di depan mereka. Tiba-tiba, datang seorang pria misterius yang langsung mengambil SD card itu dari tangan Dan. Akibat hal itu, Dan pun dituduh telah mencuri SD card tersebut oleh Rocky dan teman-temannya. Di tengah keributan antara Cobra dengan Dan, tiba-tiba saja Noboru teman lama mereka datang. Tak disangka, setelah lama tidak terdengar kabarnya, Noboru malah justru sudah masuk ke dalam Iemura Group yang merupakan bagian dari grup kriminal besar bernama Kuryu Group. Kedatangan Noboru ke tempat itu adalah untuk memaksa semua geng SWORD untuk tunduk di bawah kekuasaan geng Iemura. Cobra dan Yamato pun seperti tidak percaya bahwa Noboru sahabat mereka sejak kecil yang mereka ketahui adalah pria yang baik telah bergabung dengan Iemura Group yang merupakan kelompok mafia jahat. Kemudian, kita pun dibawa ke masa lalu sebelum hari Noboru ditangkap oleh pihak kepolisian. Ketika masih berkuliah, dulunya Noboru sempat berpacaran dengan seorang wanita bernama Putri. Pada saat pulang kuliah, Putri diajak teman-temannya untuk pergi dengan mereka ke sebuah tempat karaoke. Sayangnya, di tempat itu Putri malah bertemu dengan seorang pria jahat yang hendak memperkosa dirinya. Beberapa hari kemudian, Noboru yang sudah lama tidak mendengar kabar dari Putri, memutuskan untuk langsung datang ke apartemennya. Namun sayang, Noboru malah mendapati jika Putri telah melakukan bunuh diri. Noboru yang merasa sangat marah, langsung pergi menghajar pria yang memperkosa Putri hingga tewas. Karena hal inilah Noboru terpaksa harus ditangkap oleh pihak kepolisian. Kejadian ini membuat Noboru begitu terpuruk dan kehilangan jalan hidupnya. Saat di dalam penjara, Noboru bertemu dengan salah seorang anggota Iemura Group yang menawarkannya jalan hidup yang baru. Inilah momen Noboru akhirnya masuk ke dalam Iemura Group. Di berbagai kesempatan, Cobra selalu meminta Noboru untuk kembali bersama mereka seperti dulu lagi. Tetapi, Noboru selalu saja menolak permintaan Cobra. Saat sedang beres-beres, Yamato menemukan sebuah SD card yang diberikan oleh seorang wanita di klub malam milik White Rascals kepada Dan sebelum ini berada di saku jaket milik Chiharu. Belum sempat dimintai keterangan, tiba-tiba Chiharu langsung melarikan diri dari markas Sano Rengokai. Untuk mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi, Yamato memutuskan untuk langsung menemui Rocky di markas White Rascals. Yamato menjelaskan jika Sano Rengokai tidak tahu menahu mengenai permasalahan SD card tersebut. Lewat CCTV yang berada di markas mereka, anak buah Rocky memberitahukan jika wanita yang ditemui oleh Dan di klub malam mereka adalah Lala, adik dari Smokey pimpinan geng Root Boys. Di malam yang sama, Dan yang tidak ingin Sano Rengokai terlibat dalam masalah, memutuskan untuk langsung mengikuti Lala sampai ke Nameless Street, wilayah kekuasaan geng Root Boys. Keesokan harinya, Dan langsung memberitahukan Cobra bahwa Lala ternyata adalah adik dari Smokey pemimpin geng Root Boys. Dan bercerita jika di Nameless Street terdapat sebuah pabrik rahasia yang memproduksi sebuah obat-obatan terlarang bernama Red Rum. Yang mengagetkan dan melihat Chiharu teman mereka berada di tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, Yamato memutuskan untuk pergi menemui Chiharu di Nameless Street demi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tentu saja, Yamato yang sembarangan masuk ke dalam wilayah Root Boys langsung dihalangi oleh Smokey dan para anak buahnya. Yamato menanyakan keberadaan Chiharu dan juga pabrik Red Rum yang diberitahu oleh Dan sebelumnya kepada Smokey. Tetapi anehnya, Smokey tidak mengetahui hal tersebut. Sialnya, pertanyaan dari Yamato ini malah dianggap tuduhan yang tidak beralasan oleh para anggota Root Boys. Singkat cerita, pertikaian pun tidak terelakkan lagi di antara mereka.
Smoky yang berhasil membuat Yamato terpojok, tiba-tiba saja mengalami batuk darah yang membuat Yamato dan teman-temannya bisa melarikan diri dari Namble Street. Setelah mendapatkan kembali SD card itu dari Yamato, Rocky pun mengetahui jika di dalam SD card itu berisikan informasi mengenai daftar pelanggan obat-obatan terlarang Redrum. Tentu saja, geng White Rascals menganggap jika Root Boys telah melakukan penjualan obat-obatan terlarang, yang mana hal ini merupakan sebuah pelanggaran, sebab seluruh geng SWORD melarang peredaran narkoba di wilayah mereka. Sorenya, Yamato dan teman-temannya malah pergi ke pabrik Redrum untuk menemui Chiharu. Ternyata, alasan kenapa Chiharu terlibat dalam pembuatan obat-obatan terlarang itu adalah untuk membayar hutang-hutang ayahnya kepada Iemura Group. Dulu, Noboru pernah menemui Chiharu. Noboru mengatakan jika mau hutang-hutang ayahnya lunas, maka Chiharu harus bekerja di pabrik Redrum dan melaporkan semua pergerakan geng Sanorengokai kepada Noboru. Tak disangka, ternyata alasan Smoky tidak mengetahui keberadaan pabrik Redrum yang berada di wilayahnya dikarenakan keberadaannya dirahasiakan oleh anak buah Smoky sendiri yang bernama Shion. Di mana Shion ternyata sudah bekerja sama dengan Iemura Group untuk menjual Redrum demi mendapatkan uang. Meskipun pada akhirnya, Shion menjual narkoba itu tanpa sepengetahuan Iemura Group demi mendapatkan uang untuk dirinya sendiri. Shion diketahui telah menyalin informasi penjualan Redrum milik Iemura Group ke dalam SD card miliknya dan akan memberikannya kepada seseorang yang berada di klub malam milik White Rascals. Noboru yang mengetahui hal ini meminta Chiharu untuk merebut SD card itu dari Lala beserta Dan yang sebenarnya tidak tahu apa-apa mengenai masalah ini. Semua itu merupakan rencana Noboru sang jenius yang berusaha untuk mengadu domba White Rascals dan Root Boys. Jadi bisa disimpulkan, jika semua masalah yang terjadi di antara mereka hingga saat ini, semuanya adalah bagian dari rencana Noboru untuk bisa menghancurkan SWORD. Tanpa pikir panjang, Yamato dan teman-temannya langsung menghancurkan pabrik Redrum itu. Smoky yang mendengarkan keributan itu langsung datang ke pabrik tersebut. Tak lama kemudian, Rocky juga datang untuk menghajar Smoky yang ia ketahui telah melakukan transaksi obat-obatan terlarang. Anak buah Rocky pun memberitahu jika Shion anak buah Smoky telah melakukan penjualan Redrum. Yamato yang sudah mengetahui kebenarannya mengatakan jika mereka telah diadu domba oleh Iemura Group. Tiba-tiba, orang-orang dari Iemura Group juga datang ke pabrik itu untuk menemui Shion. 本気でうちと揉めるってことでいいんだな。2階とさ。今すぐ戻ってこい。おい、帰るぞ。 Di markas, seorang petinggi Iemura yang bernama Nikaido langsung menghajar Noboru habis-habisan karena ia telah membuat rencana mereka gagal, bahkan sampai membuat pabrik Redrum mereka hancur. Di sisi lain, Smoky yang sudah begitu marah atas perbuatan yang dilakukan oleh Shion itu memutuskan untuk mengusirnya dari Namble Street. Meskipun Smoky tahu bahwa niat Shion melakukan semua itu adalah untuk mendapatkan uang yang banyak agar bisa mengobati penyakit Smoky. Namun sayangnya, Smoky tidak mau jika uang itu didapatkan dari Iemura Group yang merupakan kelompok Yakuza jahat. Terlibat dengan Iemura Group akan membuat orang-orang di Namble Street berada di dalam bahaya. Karena Noboru telah gagal, salah seorang anggota Iemura berencana untuk membebaskan Hyuga sang pimpinan Daruma Ika untuk memecah belah kelompok SWORD. Tetapi setelah bebas, Hyuga justru tidak mau menjalankan perintah dari Iemura Group yang telah mengeluarkannya dari penjara. Dulunya, Daruma Ika merupakan bagian dari Kuryu Group. Namun karena mereka telah dikalahkan oleh geng Mugen pimpinan Kohaku, Kuryu Group memutuskan untuk mengeluarkan Daruma Ika dari kelompok mereka. Oleh karena itu, Hyuga berencana untuk membalaskan dendam Daruma Ika kepada mantan anggota geng Mugen yaitu Cobra dan Yamato dari Sanorengokai. Selanjutnya, Hyuga ingin mengambil alih SWORD demi mengumpulkan pasukan yang cukup untuk melakukan balas dendam kepada Kuryu Group yang telah membuang mereka. Di sisi lain, Noboru diberikan sebuah pistol oleh Nikaido yang memintanya untuk mengakhiri semua masalah yang sudah ia lakukan. Beberapa hari kemudian, Hyuga mengarahkan pasukannya untuk melakukan penyerangan terhadap Sanorengokai.
Tak ingin wilayah mereka menjadi medan pertempuran, dan dari Sanorengokai memancing Daruma Ikka untuk melakukan pertarungan di sebuah basement suatu bangunan. 仲間だ。 Tak lama kemudian, Cobra dan Yamato pun sampai ke tempat tersebut. Pertarungan tentu tidak terhindarkan lagi di antara Cobra dan juga Hyuga. Tetapi di sini, Cobra tidak melakukan perlawanan. Ia terus diam saja, karena sebelumnya Noboru pernah mengatakan jika SWORD merupakan kelompok yang hanya bisa menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Di tengah-tengah pertarungan, White Rascals, SMA Oya beserta Root Boys datang ke tempat tersebut untuk menyaksikan pertarungan itu. Cobra terus mencoba menjelaskan jika kelima geng SWORD tidak boleh saling menghancurkan satu sama lain, sebab musuh mereka yang sebenarnya adalah Kuryu Group. Tak lama kemudian, Noboru juga datang sambil membawa pistol di tangannya. Noboru mengancam jika mereka tidak mau mati, kelima geng SWORD harus bergabung dengan Iemura Group. Di dalam ketegangan itu, Cobra mengatakan jika ia akan membubarkan Sanorengokai. Alasannya dikarenakan geng itu dibuat oleh mereka demi mempersiapkan tempat bagi Noboru untuk kembali. Tetapi, jika Noboru tidak ingin kembali kepada mereka, untuk apa Sanorengokai dibentuk? Yamato mencoba untuk mendekati Noboru. Tetapi Noboru yang panik langsung menarik pelatuk dan menembakkan pistolnya kepada Yamato. Tiba-tiba, Chiharu datang untuk menghadang tembakan itu. Untung saja, tembakan Noboru tadi tidak mengenai apa-apa. Di sini, Cobra menduga jika Noboru melakukan semua ini agar orang-orang Sanorengokai tidak terlibat bahaya dengan Iemura Group. Tetapi, cara yang dilakukan oleh Noboru ini merupakan kesalahan. Sejenak, Noboru pun langsung terdiam. Ia kembali mengingat tentang kenangan-kenangan yang sudah ia lewati bersama Cobra dan Yamato sejak kecil dulu. Setelah mendengarkan semua perkataan Cobra dan Yamato, akhirnya Noboru pun tersadar. Ia akhirnya menyadari jika semua yang sudah ia lakukan sampai saat ini merupakan kesalahan. Setelah semua yang terjadi, Noboru pun akhirnya berkenan untuk kembali kepada Cobra dan teman-temannya. Sementara itu, Hyuga yang sudah tersadar memutuskan untuk menyudahi serangannya dan pergi dari tempat tersebut. Lalu, film pun berakhir. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan film kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ぶっ殺されてえのかてめえら。